Aku selalu berpikir, keluargaku baik-baik saja. Ayahku terlihat bertanggung jawab. Ibuku selalu tersenyum walaupun lelah. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Aku nggak sengaja melihat pesan di ponsel ayah. Pesan dari seseorang yang bukan ibuku. Awalnya aku coba menyangkal. Mungkin cuma salah paham. Mungkin cuma teman kerja. Tapi semakin aku lihat, semakin jelas kenyataannya. Ayahku selingkuh. Dunia rasanya langsung runtuh. Orang yang paling aku percaya, ternyata menyakiti ibuku diam-diam. Yang lebih sakit lagi, ibuku ternyata sudah tahu, tapi dia memilih diam. Setiap senyum yang aku lihat selama ini, ternyata menyimpan luka yang dalam. Aku nggak tahu harus marah, sedih, atau kecewa. Aku cuma merasa hancur. Sejak saat itu, aku mulai melihat keluarga ini dengan cara yang berbeda. Rumah yang dulu terasa hangat, sekarang terasa penuh rahasia. Dan aku sadar satu hal, kadang orang yang terlihat paling kuat adalah orang yang paling sering menyembunyikan rasa sakit. Aku nggak bisa terus diam. Setiap hari melihat ibuku berpura-pura kuat, rasanya seperti ditusuk pelan-pelan. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk bicara. Malam itu, aku melihat ayah duduk sendirian di ruang tamu. Tanganku dingin. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tahu, ini harus dilakukan. Ayah, aku tahu semuanya. Dia terdiam. Nggak ada bantahan, nggak ada penjelasan. Hanya diam, yang justru menjawab segalanya. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa, ya, kenapa harus ibu? Ayah menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar kalah. Katanya itu cuma kesalahan. Katanya dia nggak bermaksud menyakiti siapapun. Tapi bagiku, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Nggak peduli seberapa kecil alasannya. Yang paling membuatku hancur, bukan hanya apa yang ayah lakukan, tapi karena ibuku memilih menanggung semuanya sendirian. Sejak malam itu, aku nggak lagi melihat ayah sebagai sosok yang sama. Dan aku mulai sadar, kadang orang yang kita hormati seumur hidup bisa menjadi orang yang paling mengecewakan. Aku pikir, setelah menghadapi ayah, semuanya sudah jelas. Ternyata aku salah. Beberapa hari setelah itu, aku melihat ibuku duduk sendiri di kamar, sambil menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri bertanya, "Ibu, kenapa selama ini diam?" Ibuku terdiam lama, lalu dengan suara pelan, dia berkata sesuatu yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Terkadang, ibu bertahan bukan karena ibu kuat, tapi karena ibu takut kamu kehilangan keluarga. Dunia rasanya berhenti. Selama ini, aku pikir ibuku lemah karena memilih diam. Ternyata, dia menahan semuanya demi aku. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu tahu tentang ayah. Sejak lama. Artinya, setiap senyum, setiap tawa, hanyalah topeng untuk menyembunyikan luka. Aku merasa bersalah. Selama ini aku hidup dengan tenang. Di atas rasa sakit yang ibu sembunyikan. Ibu capek, ucapnya pelan. Dan di saat itu juga, aku sadar satu hal. Bukan ayah yang paling menyakitkan dalam cerita ini. Tapi betapa dalamnya luka yang ibu pendam. Sendirian. Sejak malam itu, semuanya berubah. Rumah ini gak lagi sama. Gak ada lagi tawa yang terasa tulus. Gak ada lagi kehangatan yang dulu aku rasakan. Hanya ada diam, yang terasa semakin berat setiap harinya. Sampai akhirnya, ibuku memanggilku. Wajahnya tenang. Tapi kali ini berbeda. Aku sudah memutuskan sesuatu. Jantungku berdebar. Ibu mau berhenti bertahan. Untuk sesuatu yang terus menyakiti. Aku terdiam. Air mataku jatuh begitu saja. Ibu sudah cukup berjuang. Sekarang waktunya ibu memilih diri sendiri. Untuk pertama kalinya, aku enggak melihat ibu sebagai seseorang yang lemah, tapi sebagai wanita yang akhirnya berani. Hari itu, kami tidak kehilangan keluarga. Kami hanya melepaskan kebohongan yang selama ini dipertahankan. Dan aku belajar satu hal, bahwa mempertahankan sesuatu yang salah bukanlah bentuk cinta. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Jika suatu hari kamu harus memilih, bertahan dalam luka, atau pergi demi bahagia, pilihlah dirimu sendiri.